Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari Kewirausahaan Kelas L, kelompok 5, akan mempresentasikan tentang perencanaan strategis dan prosesnya. Anggota kelompok kami yang pertama ada Cantika Sinta, yang kedua Septia Andriani, yang ketiga Fatur Aryansyah, yang keempat Andika Rifki. Perancangan strategis. Menurut Kersner pada tahun 2001, perencanaan strategis merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Sehingga, rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5-10 tahun ke depan. Konsep portofolio bisnis dilakukan dengan matriks, diantaranya ada matriks General Electric, Product Life Cycle, BCG, dan ANSOL. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang matriks BCG. Nah, matriks BCG ini singkatan dari Business Consulting Group, adalah perangkat strategi untuk perencanaan portofolio perusahaan sehingga bisa dijadikan pedoman bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya berdasarkan market share dan market growth. Seperti yang ada pada di gambar, matriks BCG ditempatkan pada memiliki dua variabel. Yang pertama ada sumbu vertikal atau sumbu Y yang menunjukkan pertumbuhan pasar, dan sumbu horizontal atau sumbu X yang menunjukkan mangsa pasar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang matriks ANSOF. Berbeda dengan matriks sebelumnya, matriks ANSOF membagi matriks ke dalam 4 strategi berdasarkan kombinasi antara produk baru, produk yang ada saat ini, pasar baru, dan pasar yang ada saat ini. 4 strategi tersebut adalah penetrasi pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi perusahaan atau memasarkan produk baru ke pasar baru. Yang keempat ada analisa struktur pasar dan perilaku. Pasar konsumen merupakan target calon konsumen yang ditargetkan dalam memasarkan produk yang akan dijual. Sementara itu, perilaku pembelian konsumen adalah perilaku yang dilakukan oleh konsumen dalam membeli suatu barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Beda lagi dengan perilaku pasar berskala besar atau organisasional. Pada pasar berskala besar atau organisasional, proses pembelian terdiri dari tahapan. Yang pertama, perumusan kebutuhan umum. Kedua, pengenalan masalah. Ketiga, spesifikasi produk. Keempat, pencarian pemasok. Selanjutnya, kelima ada permintaan pengajuan proposal. Yang keenam ada pemilikan pemasok. Yang ketujuh ada spesifikasi rutinitas pesanan. Dan yang terakhir ada penilaian kinerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses keputusan pembeli. Menurut Kotler dan Keller pada 2009, proses keputusan pembelian merupakan proses di mana konsumen melewati 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, yaitu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu, kemudian pencarian informasi, yaitu dilakukan ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut dipenuhi dengan membeli dan mengkonsumsi suatu produk. Selanjutnya yaitu evaluasi alternatif, yaitu proses mengevaluasi plan produk dan merek dan memilih sesuai dengan keinginan konsumen. Kemudian keputusan pembelian dilandaskan pada keinginan dihasilkan ketika konsumen secara sadar memilih salah satu di antara tindakan alternatif yang ada. Kemudian proses pembelian itu sendiri, dan yang terakhir yaitu evaluasi pasca pembelian, yaitu setiap pembelian konsumen mungkin mengalami ketidaksesuaian karena memperhatikan fitur-fitur tertentu yang mengganggu atau mendengar hal-hal yang menyenangkan tentang merek lain dan akan selalu siaga terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Selanjutnya yaitu tentang riset pemasaran dan ramalan penjualan. Pada proses riset pemasaran awalnya dimulai dengan identifikasi masalah dan yang dilanjut dengan menggabung data. Kemudian yang ketiga yaitu prosedur sampling, yang keempat menganalisis data yang sudah didapat. Kemudian yang kelima yaitu laporan, dan yang keenam yaitu follow up. Selanjutnya yaitu langkah menentukan segmentasi pasar. Yang pertama, tentukan target segmentasi yang dibuat menjadi 3 bagian, yaitu pelanggan baru yang menentukan segmentasi berdasarkan bisnis baru sehingga Anda perlu mencari pelanggan baru, pelanggan eksis yaitu pelanggan yang sudah ada namun untuk menunjang bisnisnya berkelanjutan perlu diperhatikan lagi, dan pelanggan pendukung yaitu konsumen ini terkait dengan kebutuhan supporting produk. Yang kedua yaitu pahami karakter dan psikologis pelanggan. Jadi sebelum memulai usaha, tidak kalah penting harus mengetahui terlebih dahulu karakter dan psikologi dari pelanggan. Dan yang ketiga yaitu mengolah dan menganalisa data, yaitu selanjutnya akan menentukan bagaimana produk bisa diterima atau tidak oleh para pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu tentukan diferensiasi dan positioning, yang terdiri dari 4 tahap, yaitu mengenali pasar pesaing, memilih keuntungan untuk membangun posisi, memilih keunggulan kompetitif yang tepat, dan memilih keseluruhan strategi positioning. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai strategi pemasaran dalam berbagai posisi persaingan. Ada 4 strategi pemasaran, yaitu yang pertama strategi market leader, yang kedua strategi market challenger, yang ketiga ada strategi market follower, dan yang terakhir ada strategi market niche. Masalah global dalam segmentasi dan penentuan pasar produk global. Pada presentasi ini, kami akan memberitahukan mengenai kasus Coca-Cola.
Dalam kasus Coca-Cola ini, segmentasi geografi yang dilakukan Coca-Cola dikelompokkan berdasarkan negara-negara ekspansi Coca-Cola yang masuk dalam kategori sudah maju, masih berkembang, dan sedang muncul atau baru saja tumbuh. Dari segi usia, Coca-Cola menargetkan produknya untuk dikonsumsi dari segala usia yang nantinya diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam dua segmen utama, yaitu segmen umur 15 hingga 25 tahun dan segmen umur 26 sampai 50 tahun. Dilihat dari segi positioning yang ditampilkannya, Coca-Cola selama ini memposisikan diri sebagai produk minuman ringan pelepas dahaga yang dapat dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya ada strategi penjualan jasa. Ada 4 strategi dalam penjualan jasa, yaitu strategi produk jasa, strategi distribusi, strategi promosi, dan strategi harga. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai analisa struktur industri. Berikut adalah 5 model kekuatan, yaitu ada daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, ancaman masuknya pendatang baru dari luar atau hambatan masuk, ancaman substitusi, yakni yang ditimbulkan oleh industri yang memproduksi barang dan jasa pengganti. Kemudian juga ada intensitas persaingan antar industri yang sudah ada di pasaran. Semakin tinggi pengaruh 5 kekuatan tersebut, makin kecil peluang perusahaan untuk menghasilkan profitabilitas. Selanjutnya saya akan bahas mengenai strategi generik. 2 dimensi yang mempengaruhi adalah keunggulan bersaing dan cakupan persaingan, di mana ada 3 strategi bersaing generik, yaitu keunggulan biaya atau low cost, diferensiasi, dan tingkat persaingan. Untuk keunggulan biaya atau low cost, strategi ini mengandalkan keunggulan biaya yang relatif rendah dalam menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan untuk diferensiasi, strategi ini berasal dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang unggul dalam industrinya. Kemudian juga ada persaingan luas dan persaingan sempit. Selanjutnya saya akan membahas tentang pemasaran global. Pertama, apa itu pemasaran global? Jadi pemasaran global adalah suatu proses untuk mengutamakan sumber daya, manusia, aset fisik, uang, dan tujuan dari suatu perusahaan demi memperoleh potensi dan demi mengambil tindakan atas adanya ancaman pasar global. Berikut adalah fokus pemasaran global, yaitu untuk keberhasilan dalam ciptaan nilai pelanggan pada keunggulan kompetitif dari pemasaran domestik ke pemasaran global atau internasional, kemudian pemasaran ekspor, pemasaran internasional, pemasaran multinasional, pemasaran global atau intranasional. Berikut adalah kekuatan pendorong pemasaran global, yaitu perbaikan komunikasi dan transportasi. Hadirnya perbaikan dalam hal komunikasi serta transportasi akan mampu memudahkan setiap pengusaha untuk mengatur seluruh urusan pengiriman produk antar negara. Kemudian kualitas. Salah satu bentuk persaingan yang ketat dalam dunia bisnis adalah kualitas produk. Kemudian teknologi. Teknologi akan berperan penting sebagai suatu sarana dalam menyediakan berbagai peralatan atau barang yang diperlukan dalam pemasaran global. Lalu ada biaya pengembangan produk. Biaya pengembangan produk adalah suatu kontraksi penting untuk bisa memasuki pasar global yang nantinya akan sangat membutuhkan sejumlah dana atau investasi. Kemudian ada perjanjian ekonomi regional. Kehadiran perjanjian ekonomi multilateral mampu mempercepat berbagai langkah dalam pengembangan dan meningkatkan pemasaran global. Dan yang terakhir ada perkembangan ekonomi dunia. Perkembangan ekonomi dunia adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pemasaran global. Kenapa? Karena perkembangan ekonomi dunia mampu melahirkan peluang usaha yang mampu mendukung sebuah perusahaan untuk bisa berkembang secara global. Berikut adalah kekuatan penghambat pemasaran global, yaitu kecurangan manajemen, perbedaan pasar, dan kontrol nasional dan budaya organisasi perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas kekuatan yang mendasari bisnis internasional. Kekuatan yang mendasari bisnis internasional berorientasi pada manajemen oriented. Orientasi manajemen meliputi orientasi etnosentrisme, orientasi polisentris, orientasi geosentris. Orientasi etnosentrisme adalah keyakinan bahwa negeri asallah sendiri yang unggul. Kemudian orientasi polisentris adalah keyakinan yang tidak disadari bahwa setiap negara unik dan berbeda cara untuk meraih sukses. Kemudian orientasi geosentris terbatas pada suatu wilayah regional. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan perdagangan nasional. Pertumbuhan ekonomi domestik didasari alasan untuk memperluas jangkauan ke pasar internasional, kemudian mengurangi penolakan terhadap masuknya perusahaan asing. Sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.